Kita lanjutkan masih bab 2 ya. Tajuk yang kita bahas terkait kewalian, dasar untuk ilmu terapi secara Qur'ani ya. Berarti video 2 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang, agak ekstrim nih kata-katanya nih. Ana roha alati taqruju min jasadi tibiadana sataudu lidhi arti jasadihi pada salasati ayaman min damnil jasadi wa fi dalika waqti satadulul ruhi mufaqqat Allah subhanahu wa ta'ala ala nasi liruyati halat jasadihi fil qabri, bahwa ruh yang keluar dari jasad anak Adam akan kembali mengunjungi jasadnya setelah 3 hari jasad itu dimakamkan. Ketika itu ruh akan meminta persetujuan dari Allah, mufaqqat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini hadis sahih ya. Akan menunggu persetujuan dari Allah, meminta izin kepada Allah untuk berjalan-jalan melihat kondisi jasadnya di dunianya kuburan. Nah, hadis riwayat diriwayatkan Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Kita lanjutkan dulu. Annahu adama yamutul mu'minu tadduruhu haula baitihi limudati syahrin satarul malaikata kalafaha wa kayafiyata tawjiya duyuni wasadataha ba'da syahrin wahidan ta'udul rauhi illa qabriha wa tadur limudata amal wahidan summa ra'ana salladi nahajan ala ruhi lihi. Artinya hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah syahid bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, tadi bahwa ketika ruh yang keluar dari jasad anak Adam lebih umum. Hadis ini ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya berputar mengelilingi rumahnya selama 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Annahu andama yamutul mu'minu ta'duruhu haula baitihi lima dudati syahrin. Ini khusus waliullah. Duduk. Enggak antum udah wali. Putar tuh sebulan. Makanya ada orang ya, kalau wali meninggal sebulan masih tahlil. Ya, masih tahlil. Sayang di sini sudah dianggap hal itu ya enggak perlu diucapkan ya. Mudah-mudahan paham dulu ya. Paham dulu. Ruh itu akan melihat harta yang ditinggalkannya. Hati-hati ada utang enggak? Perjanjian antum apa? Makanya orang dulu kan nyebut, apa-apa ibu-ibu almarhum kalau merasa utang hubungi amwat sebagai ahlul waris. Masih ada gunanya kita untuk menolong mereka. Paham itu? Ya. Akan melihat harta yang ditinggalkannya. Akan melihat apakah dia ada diselesaikan utangnya. Ya. Bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Di sini masih disebutkan itu. Berarti ruh itu masih menyaksikan kan? Belum diangkat ke atas kan? Itu kalau orangnya derajatnya udah tinggi, diingatkan itu. Setelah genap 1 bulan, ruh kembali pada kuburannya dan berputar 1 tahun.
Maka di situ ada adab. Setahun selesaikan kuburannya dengan nisannya. Duduk gak tuh? Itu setahun. Maka dilihatnya orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah setahun dia tidak menghubungi kita lagi. Itu urusannya si Korin Cingkaha itu. Nambah main. Iko. Ruh cuma setahun untuk wali. Batasannya. Itu baru makomat di Malamatia. Sampai. Makomat itu banyak. Setelah genap 1 tahun ruhnya diangkat, dikumpulkan dengan ruh lainnya sampai kiamat. Dalam riwayat dijelaskan, Abu Hurairah berkata, para kerabat orang-orang yang mati, mereka meminta izin kepada Allah untuk turun dan melihat rumah-rumah dan keluarga mereka. Tidak bisa. Kalau mereka tidak berderajat sampai wali, bahkan untuk minta dihidupkan barang 1 menit saja untuk bisa berbuat baik tidak bisa. Betul? Ada di Quran. Ya. Maka Andungan sebut sebaiknya minta cita-cita jadi wali Allah. Ya. Ibnu Abbas berkata, ketika datang malam Lailatul Qadar, langsung isinya aja. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Kurban, Hari Asyura 10 Muharram, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, ruh-ruh yang sudah meninggal turun dia bagi makomat di atasnya. Yang berbicara ini Ibnu Abbas. Ya. Berhenti di depan pintu rumah-rumah mereka untuk mentaklimi kembali melalui ruhnya. Kalau nggak percaya bingung dong. Berarti antum nggak percaya dengan Ibnu Abbas. Sangat mulia dia. Bukan anu memaksa. Berarti dia menukil begini ada dasar ilmunya. Ada yang memberitahu. Jika si ruh menemukan sedekah dan menemukan doa dari keluarga mereka, maka kembalilah mereka dengan senang dan mendoakannya. Namun bila tidak mendapatkan, maka kembalilah dia dengan mengeluh, menangis, kecewa karena merasa telah dilupakannya. Ini nasab ke bapak. Nasab ke bapak ini. Nah, coba kita gunakan sisa hidup kita ini beramal sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan kelak. Nasihat Andung itu. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita ke jalan yang benar melalui pemahaman talim ini. Kalau mereka tidak menganggap ini suatu palsu atau doib, hak mereka. Tapi Andung jelaskan ada sandaran dalil yang benar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam golongan 10 orang tadi. Amin, amin, ya robbal alamin. Karenanya ketika seorang meninggal, maka ia tidak akan kembali ke alam dunia. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh setelah meninggal hingga hari kiamat. Yang sifatnya khusus, siapa kata? Pemuka Muhammadiyah di Jogja. Itu ucapan fatwanya. Ruh yang khusus. Dari sekian banyak pendapat, kata ulama tersebut, dari Anu nggak sebut Muhammadiyah. Kata ulama tersebut, Anu nukil nih, bukunya nanti tunggu saya. Dari sekian banyak pendapat, tidak satu pun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Tidak. Kita sudah sama tahu justru yang gentayangan itu adalah pendampingnya. Itu kata ulama Muhammadiyah di Jogja. Pendampingnya. Yang disebut Qorin. Dia tidak menyebut Qorin, Andung yang menyebut Qorin. Karena ada di Quran, pendamping itu Qorin. Ya.
Bisa juga makhluk yang sifatnya ada tapi tersembunyi. Kalau Dadung nyebutnya jin natural. Nah, ya. Bisa jadi yang bergentayangan itu adalah bersifat setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Nah, ini ulama Muhammadiyah keren juga nih. Nggak mungkin dia tidak bertorekot. Agar bisa terbebas dari gangguan-gangguan arwah jahat yang itu merupakan setan yang melakukan tipu daya. Dia agak melenceng, sebetulnya nyebutnya korin. Ya. Yaitu dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan firman Allah. Dia ngomong Yunus yang tadi. Berarti dia sudah membaca Quran, sandaran dalilnya, membaca kitab-kitab di atasnya. Dan menjauhi segala larangannya yang merupakan jalan-jalan setan. Kalau mengikuti larangan-larangan Allah serta selalu berzikir, mengingat Allah. Adapun mengenai kemungkinan adanya komunikasi, kata beliau juga nih, ya, antara manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, hal tersebut harus diilmui dengan benar. Dia tidak menyebut tidak ada hadisnya, harus diilmui dengan benar. Pendiri Muhammadiyah aja ngomong kayak gitu. Ya. Memang tidak ada hadis yang menjelaskan secara gamblang bahwa ruh manusia yang sudah meninggal dapat saling bertukar informasi dengan manusia yang masih hidup. Tidak ada. Sampai para nabi dan wali yang sudah meninggal sekalipun tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup. Tidak ada riwayat hadis yang menerangkan secara gamblang bahwa arwah seseorang yang telah meninggal bergentayangan, berdiam di pohon beringin, berdiam di rumah besar. Tidak ada. Memang ada Quran. Beliau juga ngomong yang mengatakan firman Allah di Ali Imran 169. Wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi awatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kita udah sama tahu. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Dan dikuatkan pula dengan hadis Al-Baihaqi, Al-Anbiya'u usulubi kuburihim daiman fi halati salatan. Para nabi itu hidup di dalam kubur. Mereka selalu dalam keadaan sholat. Ini tentunya ruh-ruh yang bersifat makomat khusus bagi yang bukan nabi. Nah, makomat khusus hidupnya seumpama seorang waliullah. Begitu ucapan orang-orang ulama yang dulu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi maksud surat Ali Imran ayat 169 adalah menjelaskan tentang adanya bentuk kehidupan yang dialami para syuhada, para wali Allah, para nabi setelah mereka meninggal. Tentunya ruh-ruhnya yang bersifat khusus karena kesolehan dan ketaatannya waktu kehidupan di atas dunia. Karena itu kehidupan wali secara khusus yang sulit sekali dipahami dalam konteks sekarang, ya, kecuali Allah mengizinkannya. Adung coba membahasnya secara lebih jelas. Jadi mungkinkah seorang murid berguru kepada penghuni alam lain? Jawab. Ada hadis sahih. Tolong dipahami langsung ke atas. Man yahlumu bi ruyati fa innahu yarani li anna syaiton lan yakuna qadiran ala an yashi bihani. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia melihatku secara benar. Karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Nah, ini ke Nabi, ya.
Kenapa Andung sadarkan ke ini? Insya Allah bisa menjelaskan alangkah miskinnya orang zaman sekarang dalam mencari ilmu. Alangkah miskinnya seorang murid jika gurunya hanya orang yang hidup atau manusia biasa yang cerdas akalnya. Sepakat? Alangkah miskinnya antum karena anu belajar kepada guru yang ahli agama saja. Allah tidak pelit dalam ilmunya. Berarti secara sindiran tadi di mimpi pun antum bisa dapat ilmu. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf anu ada menyampaikan secara sisi tasawuf. Mudah-mudahan ada amalan dan menjadi bahan pemikiran kita. Ya, insya Allah besok kita tutup langsung masuk ke terapi karena tertarik dengan perkara terapi ini. Pemahaman kita di konteks dalam konteks kejiwaan kita mesti benar. Izinkan Andung, mudah-mudahan kita diridhai Allah dalam kaji ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.